mulai dia punya sesi tanya jawab gitu Kak. Nama saya Joshua Walangitan. Terus ini kafe namanya Meetup Cafe. Ini DP alamat di Jalan Serapung nomor 26. Kalau jumlah karyawan ada 4. 5. 2 koki, 3 barista. Jadi kayak orang nak kerja tiap hari dah. Jadi orang boleh baku ganti sih. Begitu juga yang koki di belakang. Kan ada 2. Jadi orang boleh libur beberapa hari dah. Supaya orang itu kerjanya enggak setiap hari dong. Kalau awal tahun memang DP 3 bulan pertama, 4 bulan pertama memang agak turun karena orang-orang belum kenal dah Trompe Cafe ini. Tetap kita bantu dengan promosi di media sosial, kita bilang ke teman-teman. Tapi setelah omset mulai naik, dia di bulan ke-5, bulan ke-6 sampai sekarang mulai naik omsetnya. Ya sebelumnya Kak mau tanya, ini kafe udah berdiri dari tahun berapa? Kafe berdiri dari tahun 2022, tepatnya di Februari 2022. Oke, selanjutnya Kak, DP pertanyaan, berapa jumlah pembeli rata-rata yang datang ke kafe ini dalam seminggu? Kalau DP orang mungkin tidak bisa hitung, tapi kita kan pakai sistem kasir. Nah di struk itu tertulis berapa hari ini, berapa struk, berapa pesanan, transaksi begitu. Nah rata-rata dia di 35 sampai 40 lah, 35 sampai 40 transaksi tiap hari. Oke Kak, apa motivasi utama yang mendorong kafe ini untuk memulai bisnis? Kalau sesuai ini pertanyaan, mungkin ini kafe terinspirasi dari kan Kak yang punya sendiri toh. Jadi bagaimana sampai backing ini usaha Kak? Nah, pertama kita memang pertama barista, jadi ada basic barista dah. Jadi kita pertama 2 tahun sebelum buka kita belajar dulu, terus kita punya orang tua juga, orang tahu masak terus orang juga ada ini tanah. Jadi kita dengan orang tua berbincang, bagaimana kalau ini tanah terus jadikan tempat usaha. Dari situ terus mulai perhitungkan bagaimana terus cari-cari ini minuman bagaimana, makanan bagaimana, DP operasional bagaimana, DP segala macam yang untuk diperlukan untuk membangun kafe itu terus perhitungkan dari awal. Terus dan akhirnya jadi Kalau untuk kita tambah sedikit, kalau untuk nama asal usul Meetup itu karena dari keluarga tuh. Karena keluarga suka kumpul-kumpul. Nah, kumpul-kumpul bahasa Inggris Meetup. Jadi kayak orang juga terbiasa di keluarga yang saudara-saudara bilang mari juga Meetup. Tapi bukan sebelum ada kafe ini. Cuman bilang kayak mari juga Meetup gimana begitu. Jadi terus terinspirasi kasih nama Meetup dulu supaya orang-orang juga boleh bilang menunjuk ke Meetup Cafe gitu. Itu sih ya Kak, cerita sedikit. Iya, sebelum datang di ini kafe dan Kak, orang pas dah berbincang dan tadi malam mau baku dapat di kafe mana, terus orang bilang Meetup, kong sebagian besar berpikir cuma mau baku dapat atau begitu Kak. Mar ternyata kata DP nama kafe Meetup Kak. Oh iya. Supaya orang mau kumpul. Iya. Oke, selanjutnya apa produk unggulan yang ditawarkan oleh kafe ini dan apa yang membuat produk tersebut itu berbeda dengan produk yang serupa di pasaran? Kan sebelumnya kita sudah bilang kita basic barista. Nah, kita juga sudah review
kafe lain, dorang pe ciri khas sendiri. Nah, kita juga mau bikin kita pe ciri khas sendiri. Kalau di sini penama menu signature minap coffee. Nah, kalau orang mau rasa itu kayak masaran gula aren, tapi itu kita modifikasi, di mana kalau customer rasa itu kayak oh ini lain dari kafe lain, kayak ada sesuatu yang tidak ada di kafe lain, karena DP racikan, DP sirup itu kita yang bikin sendiri, sedangkan karyawan nggak tahu DP resep. Jadi kita tiap minggu bawa no DP sirup, itu kayak jadi secret recipe dalam dapur kita. Selanjutnya Kak, di mana proses seleksi yang dilakukan oleh kafe ini dalam merekrut karyawan baru, dan bagaimana perusahaan menjamin keberagaman dan inklusivitas dalam lingkungan kerja, kayak kenyamanan kerja begitu. Ini kafe berikan pada karyawan sampai itu karyawan betah dan bekerja di sini. Kalau untuk proses seleksi, memang kita share ke Instagram, Facebook, kita juga share ke teman-teman flyer rekrutmen Meetup Cafe lagi butuh barista atau waiter. Nah, pertama kita minta CV. Kita lihat dulu CV. Dia pernah kerja di mana? Dia umur berapa? Dia tinggal di mana? Kita perhitungkan semua. Kalau misalnya dia tinggal di jauh, nanti kalau misalnya dia misalnya pun masuk kerja, mungkin dia akan agak terlambat begitu, terus dia mau pulang bagaimana, terlalu jauh. Itu salah satu contoh. Atau dia sudah pengalaman barista atau dia tidak ada pengalaman, jadi kayak kita harus tentukan yang mau masuk ini dia barista atau waiters. Kalau waiters nanti mau diajarkan, tapi kalau barista nggak perlu. Nah, kebetulan kalau misalnya di kafe-kafe lain mungkin dorong pe owner itu agak lebih tua, contoh 10 tahun lebih tua, atau mungkin orang tua, ada anak, contoh begitu. Tapi kalau kita tergolong masih satu umur dengan karyawan yang ada di sini. Jadi kalau mau ngobrol begitu bercerita, nyambung aja atau enggak, kita juga prihatin pada orang, kayak contoh tadi kali ya, kita kayak bawa makanan, kita sapa, kita harus jaga karena dorang yang kerja di sini. Jadi kayak kita harus jaga dorang kepercayaan, dorang segala macam di sini kita harus perhatikan. Oke Kak, selanjutnya bagaimana kafe ini menilai kinerja karyawan dan bagaimana sistem reward atau implementasikan dalam perusahaan. Ya. Kalau untuk melihat dorong kinerja, kita juga kan setiap hari di sini kita lihat misalnya paling penting kebersihan. Kalau misalnya kita lihat kotor tapi kayak kita nggak bersuara, kita cuma lihat so 2 jam 3 jam banyak bikin bersih, tapi kita mau tegur. Jadi kayak di sini standar operasional prosedur paling penting itu bersih, karena orang lain tempat tidak, orang mau duduk, orang mau makan minum, jadi orang harus merasa nyaman jadi kita mau ini kafe harus bersih begitu. Itu kita lihat dorong kinerja bersih atau nyanda, contoh kafe cegat atau tidak. Misalnya contoh pulang jauh bikin minuman, bantar produk makanan minuman pulang yang seharusnya harus cepat, dimana kayak kalau rame itu dia hektik kok, kayak dimana kemana-mana pikiran ini mau antar pesawat begitu juga dorong rasa produk yang dorong bikin. Contoh apalagi di sini kan kita tegaskan di kopi kopi, bagaimana kalau di kopinya ada enak, yang mau tanggung jawab siapa customer bayar, kontrolnya enak, kayak itu salah satu kesalahan besar Jadi kita harus bilang
mau nih baking yang hati-hati supaya kayak customernya nggak kecewa dah. Kalau contoh rupa tadi bilang punishment kan, kalau contoh orang bikin sesuatu yang kalau contoh saya bicara kelas, saya bicara barang atau terlambat. Nah kalau terlambat otomatis kita sudah bilang dari awal sebelum contoh lagi interview karyawan, kita bilang setengah jam sebelum kafe buka harus ada. Kalau nggak bisa nggak perlu apa-apa, nggak usah kerja di sini, kita juga deal dah. Kalau misalnya nggak setengah jam sebelum buka belum ada, nah nanti nggak ada punishment. Contoh kayak dia tambahan shift atau nanti diperhitungkan digaji. Nah, itu salah satu contoh. Oke, selanjutnya Kak, apa saja biaya operasional yang perlu ditanggung oleh kafe ini dan bagaimana cara menghitung atau mengontrol biaya tersebut? Kalau biaya operasional, kita ada dua. Biasa kita hitung manual, kita tulis di buku catatan begitu. Terus ada yang sistem yang hitung angka. Jadi apalagi di kafe sekarang yang modern, orang pakai sistem kasir aplikasi. Jadi contoh rekapan harian, rekapan mingguan sampai bulanan, sistem yang hitung angka. Jadi kita tinggal klik langsung muncul kayak DP rekapan harian, mingguan, bulanan. Jadi lebih mempersingkat waktu kan Kak? Iya. Soalnya kalau mau hitung sendiri lumayan lama Kak. Iya. Oke Kak, untuk pertanyaan terakhir, apa yang menjadi strategi kafe ini dalam meminimalkan biaya sewa tempat usaha dan bagaimana perusahaan mengelola biaya-biaya terkait lainnya seperti listrik dan air? Kita mau bilang sesuatu, ini tempat punya sendiri, jadi nggak ada biaya sewa. Dari kita juga cerita karena terus ada tempat, jadi terus buka tempat usaha dan terus bikin jadi usaha ini tanah. Jadi terusnya nggak ada biaya sewa atau gimana. Kalau untuk biaya operasional tadi contoh listrik air, nah itu sudah masuk di biaya operasional yang pertanyaan sebelumnya. Jadi itu terhitung listrik dan air itu sudah masuk di biaya operasional sih. Makasih nih Kak, memberi kesempatan mau diwawancarai. Oke, selamat malam Kak. Malam.